Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, Rudian Putra. Di video kali ini saya akan update pohon durian yang pasca tanam sekitar 6 atau 7 bulan jalan ini ya. Ini tanaman durian musangking, varietas, dan batang tunggal. Di video kali ini saya akan memberitahukan bahwa durian musangking ini yang pada awal saya tanam itu pertama polanya yaitu menggunakan kotoran kambing yang sudah terkomposting ataupun yang sudah saya fermentasi. Dan kedua, untuk pemupukan susulan saya masih belum memakai pukim juga, dengan organik padat dan kotoran kambing yang sudah terkomposting saya masukkan ke dalam karung ukuran 25 kilo. Kemudian saya bolongin agar nanti begitu turun hujan bisa keluar airnya saja ya sahabat, jadi tidak langsung dengan kotorannya. Dan begitu sudah lapuk kotorannya di dalam karung tersebut, sudah menjadi tanah, baru saya letakkan di bawah sini. Ini campur semua dengan ini ya sahabat, dengan kotoran kambing dan pupuk organik padat dari kotoran ayam broiler. Setahu saya yang ada di Malaysia itu, Malaysia Johor dan Melaka, musangking ini dia sangat suka sama kotoran kambing ya, baik itu yang sudah terkomposting ataupun yang sudah terfermentasi dengan matang ya. Jadi sebenarnya bisa masukkan ke dalam karung itu, bisa dicampur dengan EM4 untuk mengurai bakteri aktifnya. Itu bisa, tapi itu sangat mengeluarkan biaya ya menurut saya. Itu biaya yang harus dibelinya seperti EM4, gula merah, dan air cucian berasnya mungkin tidak beli. Jadi sebenarnya bisa juga tanpa itu, masukin langsung ke dalam karung yang tidak terfermentasi, asalkan tidak langsung ditaburkan secara langsung ke dekat batang dan tanah di sini, di sekitaran akar ataupun sekitaran batang utama daripada durian musangking di sini. Karena itu bakteri aktifnya masih belum terurai ya sahabat. Jadi akan menimbulkan jamur patogen dan istilahnya mengundang hama uret. Jadi polanya yaitu harus masukin ke dalam karung ukuran 25 kilo ataupun yang 50 kilo, tergantung kita punya karungnya ya sahabat ya. Jadi alhamdulillah hasilnya seperti ini. Di samping saya memakai pupuk trubus ya, trubus subur maupun pupuk herbapam untuk daun dan batang, dahan. Dibantu juga tidak mengandalkan pupuk organik padat dari kotoran ayam ataupun kotoran kambing. Di sini kotoran kambing, kotoran hewan itu yang mau saya bahas. Dia memang lambat untuk menyuplai nutrisi ke dalam tanaman tersebut. Ke tanaman apapun juga, tapi sekalinya dia sudah diserap nutrisinya oleh semua tanaman, jenis tanaman maupun durian dan alpukat dan lainnya, dia akan jauh lebih hebat, hasilnya jauh akan lebih hijau, daun-daunnya jauh akan lebih subur pertumbuhannya, dan jauh lebih awet pupuknya ya sahabat ya, dibandingkan dengan pupuk-pupuk pukim yang lainnya. Saya juga kadang memakai pupuk pukim itu sangat butuh juga, apalagi untuk masa-masa generatif yang mendekati pembuahan ya sahabat. Tidak dinafikan saya selalu membutuhkan juga pupuk-pupuk pukim. Cuman pupuk pukim itu dia selalu menagih dalam 3 bulan sekali. Pasti tanaman tersebut sangat membutuhkan lagi nutrisi ataupun unsur hara. Jadi kalau pupuk kandang ini dia sangat awet dan tahan lama sahabat ya. Untuk kebutuhannya di bawah 5 tahun ke bawah ini, setiap tanaman cengkeh maupun alpukat dan durian, untuk ukuran kebutuhan kotoran hewan di sini sebenarnya itu ukurannya untuk 5 tahun ke bawah pasca tanam 25 kilo saja sudah cukup. Kecuali 5 tahun ke atas itu kebutuhannya 50 kg ya sahabat. Untuk kotoran kambingnya 50 kg itu harus, mau tidak mau harus ya, sekali-kali walaupun kita malas ataupun kita susah lah ya, berat itu kan istilahnya kotoran kambing itu, karena yang dibutuhkan itu dalam fase generatif dan vegetatifnya itu banyak sebenarnya.
25 kilo itu bukan sedikit ya sahabat ya, apalagi kebunnya tidak datar ya. Mending syukur-syukur datar bisa langsung masuk kendaraan gitu, mungkin tidak repot ya. Tapi itu wajar karena ini kebutuhannya, dan kebutuhannya itu ini sangat penting sekali, terutama untuk tanah maupun tanaman ini tersebut. Dan untuk tanah juga manfaat dan kegunaannya, pupuk organik kotoran hewan yang sudah terfermentasi ataupun terkomposting dengan baik, yaitu pertama dia akan lebih menyuburkan, menyehatkan tanah, dan tanah tidak akan mudah degradasi dan mempercepat cara kerja tanah. Itu sepengetahuan saya yang saya pelajari sahabat ya. Yang saya pelajari itu saja. Dan untuk di bawah 5 tahun itu tadi, cukup 25 kilo aja sekali pengaplikasian dalam 6 bulan sekali. Tak usah sering-sering sahabat ya, karena tanah juga terlalu subur, pH-nya itu tidak bagus untuk semua tanaman sahabat. Ada alasannya, ya kan? Berarti tidak harus banyak, kalau pH tanahnya itu di atas 5 atau apalagi sampai 7 dari testernya untuk pengukur alat pH tanah, itu mungkin kita memberikan pupuknya jangan terlalu banyak. Jadi tergantung kebutuhan tanaman dan tanahnya juga itu sendiri ya sahabat. Karena pupuk ini dimana di saat tanaman ini membutuhkan dan tanah sudah mulai drop dalam artian pangkat hidrogennya itu sendiri sudah mulai menurun. Makanya dari itu sebelum kita melakukan pemupukan, alangkah baiknya kita melakukan penaburan kapur dolomit. Kapur dolomit ini akan meningkatkan pH tanah yang sudah terkontaminasi dengan bahan aktif kimia, yaitu fungisida berbahan aktif jenis antrakol maupun ditan M45. Bisa diuraikan tanahnya dengan pupuk organik cair maupun kapur dolomit ya. Karena pupuk Pukim ini bisa menurunkan pH tanah, tapi saya tidak khawatir. Yang penting kita semua paham bahwa untuk meningkatkan dan menetralkannya lagi itu tanah, yaitu dengan cara kapur dolomit, bisa dicari dimanapun saja, bisa di toko online maupun toko pertanian terdekat. Mungkin ini saja sahabat ya, ini hanya saya mengupdate aja atau memberitahukan dan menginformasikan bahwa tanaman durian di sini sebenarnya saya memakai pupuk kandang yang sudah terkomposting, yang belum terkomposting atau terfermentasi bisa dimasukkan ke dalam karung, baru jangan ditimbun, letakin dia di atas, baru dibolongin. Ketika ada air hujan, dia dikocor air hujan, lalu dia akan terbawa erosi airnya dan diserap oleh akar tanaman durian di sini, ya. Ataupun tidak ada hujan, kita bisa disiram sama selang, sama air ya, bisa dikocor. Jadi air dari kotoran hewan ini tersebut mudah, konsentratnya mudah diserap oleh durian. Oke ya sahabat, mungkin cukup jelas sampai di sini bahwa informasi saya tentang tanaman durian. Dan di sini adalah stok saya, di mana tanaman durian saya nanti sekiranya ada yang mati, bisa saya sulam sama duri hitam, musangking, super tembaga, matahari, dan bawor. Jadi ini kebetulan tanaman ini durian di sini saya tidak ada bermasalah problem dengan hama, kecuali hama yang di atas ini seperti hama belalang. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk informasi daripada tentang tanaman dan pemupukan ataupun pertumbuhan daripada tanaman durian saya di sini semasa vegetatif usia 7 bulan jalan. Mudah-mudahan cukup jelas sahabat ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini alhamdulillah selalu terus ya sahabat ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan tunggu update video saya, dan tolong bantu like, share, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten terbaru daripada saya ya sahabat. Daripada video-video saya selanjutnya maksudnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.